الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ayat ini sambungan daripada ayat fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Setelah Nabi Adam disuruh tinggal di surga dengan pasangan dan menikmati makanan surga, kemudian ada larangan untuk mendekati sebuah pohon. Dari situ selanjutnya syaitan menggelincirkannya ya, dari surga itu. Maka dikeluarkanlah berdua dengan ungkapan wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Di situ ada kata qulna. Ya, Allah berfirman ihbitu, ya, turunlah ba'dukum li ba'd, ya, satu sama lain. Hubut itu kan turun, artinya turun ke dunia maksudnya. Walakum fil ardi, kamu punya di bumi ini mustaqar, ya. Punya apa? Punya mustaqar, punya tempat tinggal. Wa mata, dan juga punya kenikmatan. Ya, punya kenikmatan ilahin, ya, sampai batas waktu tertentu. Lalu dilanjutkan qulna ihbitu minha jami'a, ya. Ini qulna juga sama dengan qulna ihbitu ba'dukum li ba'd. Ini untuk Nabi Adam. Sekarang untuk iblis, ya. Bukan untuk iblis, untuk semuanya. Ini jami'a maksudnya. Ya, qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان في وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Maaf, kedua-duanya ya. Karena ba'dukum li ba'din adu. Ihbitu, turunlah, ba'dukum li ba'din adu, kamu nanti akan saling bermusuhan. Turun ke muka bumi itu artinya ke tempat yang rendah. Akan terjadi permusuhan dan saling benci-membenci, ya, satu sama lain. Lalu diulang lagi, qulna ihbitu minha jami'a. Allah ulang yang kedua kalinya, kami katakan turunlah daripada surga semuanya. Nah, kemudian fa imma ya'tiyannakum minni huda, ya. Maka jika datang daripadaku petunjuk, jika Allah turunkan petunjuk, Allah turunkan agama, ya. Fama tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka fala khaufun alaihim, yani saya tidak akan ada kekhawatiran, ya. Wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Itu orang yang mengikuti petunjuk. Nanti akan Allah turunkan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Allah akan turunkan petunjuk setelah turun kedua-duanya. Tetapi faman tabi'a hudaya, ya,
kemudian orang yang mengikuti petunjukku fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar. Nah, sedang orang-orang yang mengkafirkan, artinya orang yang mendustakan, ya, orang yang mengkafirkan dan mendustakan petunjuk yang diturunkan oleh Allah ini, ya, melalui ayat-ayat kami, mereka adalah pemilik neraka. Hum biha khalidun. Ya, mereka kekal di dalam neraka itu. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah, ni'mati, ya, akan nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan nikmat ke atasmu dulu. Waufu, dan tunaikanlah bi'ahdi, janjiku. Ufi bi'ahdikum, aku akan tunaikan janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan takutlah kepadaku. Wa iyaya farhabun artinya tunduklah, takutlah, kamu mesti tunduk kepadaku lah, kamu tunduk, kamu takut. Qulna habitu minha jami'a, karrara dzalika, qala radhiyallahu anhu, karrara dzalika al-amru bil hubud, perintah turun diulang, ya, perintah turun itu diulang sampai 2 kali. Qulna habitu, yang pertama ba'dukum li ba'din adu, saling bermusuhan, itu menunjukkan ada 2 berlawanan. Di sini juga qulna habitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Aku turunkan turun kamu, dan aku turunkan petunjuk, yang ngikuti maka dia tidak ada khauf dan tidak ada hazin. Sedang orang kafir yang artinya yang kafaru, yakni jahadu, yang mengingkari, kadzabu, mendustakan, mereka adalah ashabun narihum biha khalidun, kekal abadi di neraka. Maka karrara zalikal amra bil hubud, ya, Allah mengulang perintah bil hubud, perintah turun, liyufida annahu huwa allazi arada dzalik. Ya, faedah yang paling kelihatan berarti perintah turun itu Allah inginkan kedua-duanya. Kehadiran manusia dan iblis ke muka bumi ini adalah atas kehendak Allah. Walaula iradatuhu lama qaddara iblisu ala ighwaihim. Kalau Allah tidak berkehendak, mana mampu iblis untuk memperdaya mereka, menggoda mereka. Lama, ya, artinya niscaya tidak, ya. Lama qadara iblis, mana niscaya tidak mampu iblis ala ighwaihim. Lihadza usnidal ihbatu ila nafsi atau asnada al ihbata ila nafsi. Tuhan menyandarkan perintah ihbat ini kepada dirinya. Qulna, gitu. Kami bilang, kami katakan ihbitu. Qulna, itu asnadal ihbata ila nafsi mujarradan anit ta'liq bis sabab, ya, dan terlepas dari kebergantungan kepada sebab, ya, terlepas dari ketergantungan kepada sebab. Ba'da isnadi ikhrajihima ila syaitan, setelah disandarkan Allah mengeluarkan syaitan, ya. Allah sendiri yang mengeluarkan, fa akhrajahuma
maka Allah keluarkan. Ya. Kan fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma, Allah yang mengeluarkan itu. Ya, setelah itu Allah sandarkan kepada dirinya juga perintah turun itu, qulna gitu. Ya. Mujarradan anit ta'liq bis sabab. Ya, tajarrud artinya terlepas dari ketergantungan kepada sebab. Turunnya tanpa ada sebab, memang murni perintah Allah, kehendak Allah. Setelah disandarkan pengusir ikhraj itu pengusiran itu disandarkannya kepada setan. Oh iya. Fa'azallahuma syaitan mentergelincirkan Adam, fa akhrajahuma, maka setan mengeluarkan mimma kana fihi, ya, dari sebelumnya yang ada di dalam artinya tempat Nabi Adam dan Siti Hawa berada gitu. Setelah itu perintah turun disandarkan ke Allah, ya. Lalu perintah menggelincirkan dan mengeluarkan Nabi Adam dan Nabi Nuh dari kondisi pertama yang tadinya taat gitu, ya, dan enak di surga begitu. Nah kemudian Sayyidatuna Hawa begitu mendekati pohon yang dilarang itu, diikuti oleh Nabi Adam, maka dibisiki oleh syaitan, akhirnya dikeluarkan dari suasana rohani yang kepada suasana syahwat gitu. Lalu diturunkan ke bumi ini atas perintah Allah. Bahwa qaribun mimma qala li nabiyhi. Ya, berarti sama dengan, ya, qarib, mirip, ya, mimma qala li nabiyhi, dengan apa yang Allah katakan kepada nabinya. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ya. Tidaklah melempar ketika engkau melempar, ya, tetapi Allah lah yang melempar. Itu. Fatafattana minhu sirra qada'ihi wa qadrihi wa baina wajhi hikmatil ihbat bita'qibihi. Ya. Maka dapat dipahami, ya, dari situ rahasia, artinya sir, rahasia kunci, ya, qada dan qadar Allah, dan sisi hikmah ihbat, sisi hikmah ihbat perintah diturunkan itu, ya, bita'qibihi, dengan mengiringinya, yaitu firman fa imma ya'tiyannakum, diiringi dengan perintah firman ini, fa imma ya'tiyannakum minni huda, ya, saya turunkan, kemudian untuk saya turunkan kamu, saya perintahkan untuk turun ke bumi, kemudian yang akan didatangkan hidayah dariku. Maka yang mengikuti hidayahku, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Wa iraduhu bil fa idlaulal hubud, maka di situ ada fa imma, ya, itu diiringi dengan fa, ya, diiringi dengan fa dari qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman, nah, itu diiringi dengan fa. Maknanya izlaulal hubud lama amkanahum min mutaba'atil huda. Kalau tidak diturunkan, ya, ke bumi,
maka tidak mungkin mereka dapat mengikuti petunjuk. Tidak mungkin mereka mengikuti petunjuk. Ya. Wala ma tamayyaza as-sa'id wa syaqi. Tidak dapat ia bedakan antara orang yang bahagia dan orang yang celaka. Ya. Wala hasala istihqaq as-sawabi wal iqab, dan tidak terjadi ya, kelayakan mendapat pahala dan mendapat siksa. Wala batala darul jaza minal jannati wan nar, maka sia-sialah tempat pembalasan baik surga dan neraka. Kan surga sudah ada itu, neraka sudah ada. Nabi Adam di surga, semua di surga itu, neraka masih kosong. Nah, dimulailah kisah Nabi Adam itu, lalu diturunkan ya, 2 kali itu diturunkan, menunjukkan bahwa murni kehendak Allah ya. Artinya manusia pertama betul-betul artinya sebagai pelakon ya, pelaku, aktor ya, aktor utama yang memerankan baik buruk gitu. Kalau tidak turun ke bumi, kenapa Allah bikin surga, bikin neraka begitu? Dan tidak ada kebahagiaan, tidak ada penderitaan, tidak ada pahala dan dosa, siksa gitu. Ya. Wala batala darul jazaa'i minal jannati wan nar bal ma wujidat, bahkan tidak ditemukan. Wal huda, huda itu apa? Huwa syar'u, syariat hukum. Faman tabi'ahu amina su'al aqibati. Kalau dia mengikuti syariat, maka dia aman akan akibat yang buruk. Falam yakhaf mimma ya'ti minal iqabi wal fana, maka tidak takut dari siksa dan kepunahan yang akan datang. Wa tasalla 'ani syahwat wal ladzat, dan tasliyah ya, menikmati atau bergembira, tasallaan ya, tidak menikmati syahwat dan tidak ya, kelezatan. Falam yahzan ala ma fatahu min hutamid dunya wa na'imiha ya. Faman tabi'ahu, maka barang siapa yang selamat yang mengikuti petunjuk, dia aman dari akibat yang buruk, kemudian tidak takut siksa dan neraka ya, dan dia tidak menikmati syahwat dan lazat, kemudian juga tidak sedih terhadap pecahan dunia, artinya dunia yang tidak berguna, yang dia luput. Kalau dia luput dari dunia pun tidak menimbulkan kesedihan itu, dan nikmat-nikmat dunia. Liktihali basiratihi, untuk menghiasi batinnya, mata batinnya. Iktihal itu kan mencelaki ya, mencelaki mata batin, artinya memperindah mata hatinya, binuril mutaba'ati, dengan cahaya mutaba'ah, mengikuti syariat, wahtidaihi, dan mendapat petunjuk atau berjalan dengan petunjuk, ila ma la yuqasu bilazati dunya wal azwaqir ruhaniyah, yang tidak dapat dikiaskan, dibandingkan kelezatan dunia dengan zauq rohani, wal futuhatis sirriyah, dan pembukaan batin sirri, wal musyahadatil qalbiyah, dan suhud hati, wal ulumil aqliyah, dan ilmu akal, wal mawajidin nafsiyah, dan mawajid nafsiyah ya. Ini istilah-istilah di tasawuf ya. Kalau futuh sir, kalau syuhud qalbi, kalau ulum aqli. Hatta ulumul haqiqah tetap saja yang menikmatinya akal ya. Dan mawajid nafsu tetap saja
yang menikmati nafsu. Ya, seperti seorang yang asik dalam zikir misalnya, ya, atau dia mendengar ayat Al-Quran atau mendengar qasidah, maka ada mawajid, ada rasa, ya. Ketika rohaninya itu menerima anwar, maka zahir batinnya, ya, mendapatkan kenikmatan zikir itu. Karena nafsu ketika tunduk, ya, dia akan menikmati nikmat rohani juga, gitu. Ya kan, tubuh ini dia sarana ya tergantung yang memakainya. Ya, sarana tergantung yang memakainya. Orang punya kendaraan dipakai ngaji, nikmat, tetap ya, nafsu tetap nikmat, tetapi lihat faedahnya, ya. Dan orang punya mobil dipakai maksiat, tetap nikmat, gitu. Itu mawajid itu, ya, daripada wajad itu, ya, wajad. Dia merasakan, nafsu ikut merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh batin, ya. Ketika dia butuh, ya, ketika dia syuhud. Nah, ini semua disebabkan hubud, ya. Sehingga ketika datang hidayah, orang yang mengikuti fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya orang yang mengikuti itu aman dari akibat yang buruk. Dia tidak dikhawatirkan akan mendapat iqab dan kepunahan. Ya, bahkan dia tidak menikmati syahwat dan kelezatan. Gitu. Itu tidak takut. Kalau tidak sedih kalau mendapat musibah-musibah di dunia ini. Ya. Ala inna awliya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Karena tidak dapat dibandingkan kelezatan yang dia rasakan daripada zauq rohani dan futuhat sir dia, dan suhud hati, dan ilmu akal. Sedangkan orang kafir, walladzina kafaru, yani ay hujibu anid din, ya, yang terhijab dari agama itu kafaru, kafir. Kafara itu kan satara, tertutup, ya, tertutup, ya. Kalau orang kafir dia ada yang menutupinya. Apa yang menutupinya? Zahir ini, ya, menutupi batin. Makhluk menutupi khaliq. Nah, maka orang kafir itu di akhirat itu tidak disiksa berdasarkan satu persatu perbuatannya, tidak, ya. Tidak, dia udah paket, udah. La zamba ba'dal kufur. Siksa kafir itu udah mendem, jeb, gitu sudah. Ya. Kalau kita banyak sayatannya, gitu. Ya, dihisap. Ya, ini lidah seret, gitu. Ini kuping seret. Ya, ini tangan berdebu, gitu. Ini perut, gitu. Maka nerakanya sakitan kita sama dia. Dia mah gak ada harapan lagi, udah. Kita kan emang masih tujuannya ke surga. Ya, begitu dihukum di akhirat aja udah ngegebek-gebek, udah, ya, udah gemeter. Ya, mereka slow aja. Jadi jangan kasihan ya orang kafir, jangan kasihan. Dia makhluk Allah, ya. Nerakanya juga sakitan kita, ya, karena ada surga. Ya, la dzamba ba'dal kufur. Ya, tidak ada dosa setelah kufur. Saya merenungkan begini.
Orang kita kalau minum aja misalnya, minum itu terus keras hatinya tuh. Apalagi berbuat dosa-dosa yang ada hadnya lah, itu terus qaswah hatinya. Susah menerima kebaikan, susah menerima nasihat. Hatinya terus keras. Sebetulnya hati keras itu bukan perbuatan ya. Keras itu bukan perbuatan, tetapi karena dia berpaling dari Allah. Ya kan, wa man a'rada an dzikrillah fa inna lahu ma'isyata dongka. Orang yang berpaling dari Allah maka kehidupannya kering gitu ya, gersang kehidupannya, kering gersang. Jadi ketika orang Islam itu melanggar larangan Allah, itu yang bikin keras, dia melanggar Allah itu, berpaling dari Allah itu. Ya. Berpaling dari Allah, hatinya tidak ada putuh, tidak ada syuhud. Ya. Nah, ada orang punya ilmu dan amalnya banyak, keras hatinya karena takabur, karena ya. Itu sebab sesuatu apapun yang Allah ciptakan, jika kita tidak memiliki batin yang sempurna, ya, maka akan menjadi musibah. Maka ada anugerah jika diterima oleh nafsu, dengan nafsu, ya. Anugerah jika diterima oleh nafsu akan menjadi musibah, akan menjadi ujian. Ya. Dan musibah jika diterima dengan adab, dengan akhlak, maka menjadi anugerah, meskipun musibah itu dosa. Nah, orang kafir mereka minum apa, tapi tidak keras hatinya. Ya. Adapun anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu perkara iman, karena memang sudah kafaru, sudah sataru. Ya, sudah zahirnya itu, tapi secara fisiknya ya meskipun ananiyah, ini bedanya. Meskipun ananiyah maslahat pribadi, tapi punya sikap yang lembut gitu. Karena terlalu individual kan, kehidupan materi itu, kehidupan fisik itu kan terlalu individual. Kehidupan non muslim itu di barat, dia ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, ya, maka dia ingin ciptakan bersama untuk tidak saling mengganggu, agar tidak diganggu, kan begitu. Sehingga kalau mereka diganggu, mereka akan lari, akan pergi, gitu. akan pergi meninggalkan pergaduhan itu, karena mereka mencari nyaman, mencari. Begitu ditimpa musibah langsung putus asa, ya, mungkin mudah bunuh diri, mudah, ya. Dan tidak ada ukuran bagaimana kekerasan hati mereka, karena mereka tidak berinteraksi dengan hidayah, sudah tidak berinteraksi dengan hidayah. Maka ketika orang yang mengikuti petunjuk, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ditimpa musibah dunia pun tidak khawatir, ya. Dan tidak sedih maksudnya. Dan dia aman, orang aman itu kan tidak la khaufun 'alaihim. La khaufun 'alaihim itu maknanya aman, kan, aman dari siksa neraka. La khaufun 'alaihim, kan tidak dikhawatirkan mereka, ya, yaitu aman.
Nah, sedangkan orang kafir hujibu anid din. Kenapa? Likaunihi fi muqabalati ittiba'il huda ini. Kenapa terhijab? Inilah dia menjadi muqabalah, lawan dari mengikuti huda. Mengikuti petunjuk, lawannya terhijab dari petunjuk. Wa iradapuhu biqaulihi wa kazzabu bi ayatina. Diiringi ya dengan firman Allah wa kazzabu. Ya, pertama walladzina kafaru, diiringi dengan kalimat wa kazzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat kami. Ulaika ashabun nar. Nar apa di sini? Narul hirman. Ya. Apa narul hirman? Cahaya keterhalangan, cahaya hirman ya. Hirman itu terhalang ya. Hirman itu tidak mendapatkan sesuatu ya, itu nar sudah. Hum fiha khalidun, abadi itu ya, baik di dunia dan di akhirat. Kemudian diseru ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, Bani Israil disebut ya Bani Israil hum ahlul lutfil ilahi. Ya, mereka sebetulnya orang-orang yang mendapat perlakuan lembut dari Allah. Ya. Wa arbabu ni'matil hidayah wa nubuwah, dan dia pemilik nikmat hidayah dan nubuwah sebetulnya. Kebanyakan para nabi turun kepada Israel. Ya. Da'ahum bil lutfi, maka memanggilnya juga dengan lutuf ya Bani Israil. Kemudian wa tazkirun ni'mah as-sabiqah, diperingatkan nikmat yang dulu. Uzkuru ni'matiya, kan lembut sekali itu, bukan dilaknat, tetapi ya, kamu lupa dengan yang dulu gitu. Ya. Ni'matis sabiqah, nikmat yang dulu. Wal ahdis salif, ya, al ma'khudhi minhum, janji dulu yang diambil oleh Allah dari mereka. Di mana di Taurat janji itu untuk bitauhidil af'al, untuk mentauhidkan perbuatan Tuhan, bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini. Kenapa disebut af'al? Nah, orang tasawuf ketika menyebut tauhid af'al itu perkara khalaq, perkara ciptaan. Ya, maka orang sufi tidak menggunakan antara Allah dengan ciptaan ini, tidak menggunakan kata khalaqa. Mereka menggunakannya tajalla. Ya, tajalla. Ya. Karena kalau khalaqa itu tatarannya fi'il, perbuatan. Ya. Orang punya ide, ya, ide itu sedang dia susun. Misalnya orang membuat ide untuk membangun sebuah istana ya. Dalam pikirannya dia sedang menyusun, itu bukan menciptakan. Belum. Ya. Itu dalam tasawuf disebut yatajalla, menjelmakan ya. Yatajalla, menjelmakan. Itu. Kemudian dari ketika Allah membangun membangun konsep, kalau kata kita begitu. Kalau dalam ketika Allah membangun menginginkan, kalau Allah sih menginginkan ya, menginginkan sesuatu, idza arada syai'a, itu kan Allah menginginkan, karena apa yang diinginkannya ada di dalam ilmunya, yaitu sifat-sifat yang memang sama abadinya, sama azalinya ya, sama tunggalnya dengan zatnya gitu. Kan kita pinter kemudian, tadinya kan nggak ada ilmu, pinter kemudian sifat-sifat kita kemudian muncul ya. Katakanlah penggalian minat dan bakat gitu. Kalau Allah zat, sifat, bahkan fiilnya ya sudah sedia ada, qadim. Namun untuk
yudarrij ilal uqul. Orang sufi mencoba untuk menurunkan narasi, ya, redaksi penjelasan tentang Tuhan kepada akal. Jadi seolah-olah, maka dia menggunakan istilah tajalli. Zat tajalli kepada sifat, ya, berupa keinginan. Idza arada, ini kan siapa yang berkehendak? Zat Allah kan. Idza arada syai'an an yaqula. Nah, ketika dia berkata, ya, maka itu sudah jadi dalam konsepnya. Artinya dalam kehendaknya itu sudah ada surah dalam ilmu, gitu. Kalau kita konsep, ya, sebelum bikin istana ini, si arsitek itu, ya, mengonsep dalam akalnya. Ini kan bukan diciptakan, belum, tapi dijelmakan, ya. Nah, itu dari zat kepada sifat. Sifat itu maksudnya ilmu, ya, martabat sifat itu adalah ilmu. Di dalam ilmu itu sudah tersedia segala semua sifat Allah, dan sifat Allah itu oleh kehendaknya maka jadi konsep. Kalau orang sufi, konsep itu disebut nur Muhammadi. Itu bukannya Nabi Muhammad nurnya, tetapi konsep dasarnya, ya, konsep dasarnya. Nur Muhammadi ini istilah orang sufi. Orang sufi yang memberikan terminologi Muhammadi ini, nur saja sebetulnya. Bahkan Nabi menyebutnya nur nabiyika. Nabi itu sifat nubuah yang Allah berikan, gitu. Cuman dikasih nabiyika, nabimu yang tubuh yang dipilih oleh Allah tunggal untuk menerima kesempurnaan konsep ini dalam tubuhnya adalah bernama Muhammad SAW. Baru kemudian orang sufi menyebut nur Muhammadi. Ini dikatakan semua dari nur Muhammadi, ya. Sebetulnya kalau Nabi terakhir bukan Muhammad, gitu, kita tidak mengistilahkan Muhammad, gitu, ya. Tapi nur ilahi sebetulnya. Nur Muhammad itu ya nur ilahi, nur Tuhan, gitu. Nah, ketika sampai ke fi'il, nah dari fi'il akan dijelmakan ke alam zuhur, baru khalaqa, gitu. Jadi dari zat ke sifat tajalla, dari sifat ke fi'il tajalla. Nah, dari fi'il kemudian tajalli ke dunia. Nah, ini menurut orang sufi yang pantas digunakan kata khalaqa. Nah, sedangkan ahli kalam, khalaqa itu enggak ada martabatnya, menciptakan, gitu, karena dia tidak detail, karena dia nas. Khalaqa, nah orang sufi tidak menggunakan khalaqa karena khalaqa adalah tajalli tingkat paling bawah, yaitu kepada perwujudan. Itu khalaqa, gitu. Orang sufi tidak menggunakan khalaqa hatta dari fi'il kepada membuat, tidak, tetap menggunakan tajalla, ya, ini istilah. Nah, maka arbabun ni'mal hidayah wan nubuwah da'ahum bilutfi wa tadhkirin ni'matis sabiqah wal ahdi salib al ma'huz minhum fit taurat bi tauhidil af'al. Disuruh diingatkan untuk kepada janji yang dulu diambil di Taurat agar bertauhid fi'il ba'dal ahdil azali, setelah janji ajali. Kalau janji azali kan dulu semua alastu birabbikum qalu bala, ya, dan banyak ayat-ayat Bani Israel yang diminta aufu bi'ahdikum, ya, wa iya ya farhabun wa iya ya fattaqun wa iya, banyak sekali.
kama huwa adatul ahbab indal jafa. Jadi Imam Ibn Arabi melihat perkataan ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhi janji, nanti aku akan penuhi janji. Allah berjanji dulu, wa iya ya farhabun, coba takutlah kepadaku. Ini sapaan lembut gitu. Seperti sapaan yang biasa kekasih ketika habis berpisah. Adatul ahbab indal jafa, ya. Itu sapaan kebiasaan, sapaan kekasih ketika terjadi jafa, terjadi perpisahan atau terjadi marah-marahan lah, ya. Alam yaku bainana rahmun wa waslun, seperti begitu. Bukankah kita saudara? Bukankah kita punya hubungan? Wa kana binal mawaddah wal ikha. Dulu kan kita punya hubungan kasih dan hubungan persaudaraan. Seolah-olah begitu ungkapannya. Wa hadhihi da'watu makhsusatun bi tauhidis sifat alladhi huwa raf'ul hijab tsani. Ya. Dulu janjinya diambil untuk mempercayai Allah dalam bentuk perbuatan. Akulah yang melakukannya, akulah yang menciptakannya, aku yang mengutamakanmu, dan akulah, ya, kepada kepada Bani Israel. Itu tauhid fi'il. Sekarang wa kadzabu bi ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum aufu bi ahdi ufi. Ya. Seolah-olah ini dakwah, ya, panggilan seruan khusus agar mentauhidkan sifat. Karena mentauhidkan sifat inilah yang raf'ul hijab tsani, yang akan mengangkat hijab yang kedua. Ya. Fahiya akhassu minad da'watil ula. Ini lebih spesial dari dakwah yang pertama yang umum, li tadzkiri ni'mah ad-diniyah wal ahdi wat tajalli bi sifatil mun'im wal wali. Ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya. Kemudian wa aufu bi ahdi ufi. Ya. Lebih khusus dari dakwah yang pertama yang umum sifatnya untuk mengingat nikmat agama dan nikmat janji, nikmat tajalli dengan, ya, sifat mun'im, an'amtu disebut, aku yang beri nikmat, ya. Wal wali, dan kekasih. Wa tahdid ala adami ijabatiha birrahbah, ya. Wa aufu bi ahdi ufi, gitu. Penuhi janji, aku akan penuhi janjiku kepadamu. Tetapi setelah itu apa? Diancam kepada atas apa? Atas tidak mengijabah, merespon seruan itu. Ya, apa ancamannya? Rahbah, takutlah. Allati hiya akhassu minal khauf. Rahbah itu lebih tinggi daripada kata khauf. Rahbah kan takut. Fa iya ya farhabu, rahib, ya, irhab, ya. Irhab itu menteror, ya, betul-betul menakut-nakuti. Lebih khusus lagi. Fa innal khaufu innama yakunu minal iqab. Kalau khauf itu biasanya kaitannya dengan iman dengan siksa. Warahbatu minas sukhti wal qahr. Tapi kali rahbah itu dari apa? Dari murka. Dari tindakan yang tidak diinginkan, qahr. Ya. Allah murka dan melakukan sesuatu yang memang semuanya sesuatu yang tidak diingini oleh fisik ini. Wal ihtijab, ya, dan terhijab. Wal i'rad wal ihtijab. Wal khasyah akhassu minha. Sedangkan Allah palingkan, kemudian Allah hijab, dan khasyah ini lebih khusus lagi. Karena likauniha makhsusatun bi ihtijabiz zat. Karena ini terhijab dengan zat.
Jadi tauhidnya tauhid zat. Kalau orang yang tidak memenuhi tauhid zat, maka ditimpa i'rad, ditimpa hijab. Ya. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yakhshaw kepada Allah zat, mereka takut kepada Tuhan, tetapi kepada su'ul hisab, wa yakhafuna su'al hisab, kepada hari perhitungan yang buruk. Ya. Itu hari yang buruk sekali bagi kita kalau sudah dihisab itu. Ya Allah, wa yakhafuna, dan mereka takut. Maka siksa yang paling menyedihkan sebetulnya dan memedihkan itu hisab. Ya, hisab. Pakai dihitung, ya Allah, ya, itu kenapa dihisab tuh? Karena kita tidak menghisab di sini. Tidak menghisab apa? Tidak menghisab bahwa apapun dari Allah. Kalau kita sudah menghitungnya bahwa semua dari Allah, nggak dihisab lagi oleh Allah. Apa yang mau dihisab? Umur saya bagi, harta saya bagi, ya, hidayah saya bagi, taufik saya bagi, semua. Kenapa kamu mengakui itu milik kamu? Kamu menjadi Tuhan dan sombong, itu kan hisab itu. Ya, tapi kalau di dunia sudah dihisab, udah. Ya, maka hisab ini kaitannya dengan iman. Wa kadza al-haibah li'annaha kurinat bi'azamatiz zat. Sama dengan haibah. Ya. Karena haibah itu mesti ditandai dengan keagungan zat. Ya. Mesti ditandai dengan keagungan zat. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Nah, ketika setelah tadi dikatakan walladzina kafaru ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu. Ya, ini kan seruan-seruan ya, dari mengajak percaya kepada perbuatan Allah, lalu kepada sifat Allah dan kepada zat Allah. Dari khauf ya, tapi kenapa beliau menafsirkan ini perintah untuk bertauhid kepada sifat Allah, ya, menggunakan fa iya ya farhabun. Maka perintahnya wa aminu, berimanlah bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan, ya, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan kepada apa yang ada pada kamu. Artinya percaya kepada Nabi, percaya kepada Al-Quran. Wala takunu, dan janganlah engkau menjadi awwala kafirin bih, orang yang pertama ya kafir. Wala tashtaru bi ayati, dan kamu jangan membeli ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Wa iya ya fattaqun, ya, takutlah kepadaku. Ya, fattaqun yakni maknanya berlindung dirilah dari kemarahanku gitu. Wala talbisul haqqa, dan kamu jangan engkau campur adukan hak bil batil dengan batil. Wa taktumul haqqa, dan engkau sembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, dan engkau tahu. Wa aqimus salata, perintahnya, dan dirikan salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raqiin, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi wa aminu bima anzaltu wa qala radhiyallahu minal Qur'an ala habibi min tauhid sifat. Ini tauhid sifatnya. Ya. Tadi nikmat apa itu tauhid fi'il, sekarang tauhid sifat. Ya, percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada siapa? Quran, Habib, kekasihku. Ini iman merupakan tauhid sifat.
Musaddiqal lima ma'akum fi Taurat min tauhidil af'al. Ya, membenarkan apa yang ada pada kamu. Yang dalam kitab-kitabmu itu penjelasan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Engkau dulu disuruh percaya kepada tauhid fi'il. Ya, saya baru ingat Imam Ibnu Arabi memberi penilaian dari sisi tauhid bahwa apa yang ada di dalam Taurat dan Injil semua perintahnya hanya disuruh percaya kepada ciptaan Allah. Di Al-Quran kan semua ada, ya, seperti perintah untuk melihat bumi, langit, itu kan suruh percaya kepada perbuatan Allah. Ya, kan banyak di Al-Quran juga, wa ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai wa ilal ardi wa ilal bihari wa ilal jibali wa ila itu kan Allah sebutkan ciptaan. Ciptaan itu kan dari fi'il Allah, ya. Maka itu di dalam tasawuf disebut tauhid fi'il. Nah, sedangkan di Al-Quran tauhid sifat, tauhid zat, ya, ada semua itu. Maka dikatakan musaddiqal lima ma'akum, ya, membenarkan kepada apa yang ada pada kamu di dalam Taurat itu. Apa? Tauhidul af'al. Wala takunu awwala kafirin bih, ay awwala mahjubin anhu lihtijabikum bi'tiqadikum. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama yang dihijab gitu. Karena dihijab oleh apa? Oleh i'tikad kamu. Wala tashtaru wala tastabdilu, jangan menukar bi ayati, dengan ayatku, adalah ala tajriyati dzati wa sifati. Nah, ayat-ayatku ini yang diturunkan kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quran itu tajalli zat dan tajalli sifat. Seperti suratul Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad, zat. Surat Kursi dan Ansalnya itu sifat, ya. Sama wa amsalihah, dan banyak ayat-ayat lain yang terdapat tauhid sifat dan tauhid zat. Sama nang qalilah, harga yang murah, ya. Ay jannatukum an-nafsiyah li ta'allufikum bil malazil hissiyah, ya, wa sawabil a'mal bi tauhidil af'al. Ya, surga nafsu yang menjadi kebiasaanmu dengan kelezatan tubuh fisik, sedangkan pahala amal dengan tauhid fi'il, ya. Ditukar, engkau berbuat, beramal untuk mempercayai bahwa semua dari Allah, ya, tapi ditukar dengan kelezatan nafsu. Wa ini taqaitum ani syirki, jika kamu melindungi dirimu daripada syirik, fattaqu satwata qahri, maka kamu menjagalah diri kamu daripada tindakan sifat qaharku dan jalalku, wa hijabi bibtighai ridaya, ya, dan juga terhijab dengan mencari ridhaku. Fala tasbutu sifatan li ghairi, maka jangan kamu tetapkan satu sifat pun kepada selainku, ya. Kita kalau menetapkan di dunia ini sesuatu bukan kepada Allah, ya, kepada sebab, sedangkan sebab pun diciptakan, nah maka berarti kita tidak bertauhid sifat, ya, tidak bertauhid sifat. Dan itu dalam hakikat keimanan, hakikat ibadah itu rendah sekali, ya, rendah. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau campurkan, ay wala takhlutu sifatihi ta'ala tsabita ka ilmihi wa qudratihi wa iradatihi bil batil ladzi wa sifatu nufusikum bi dzuhuriha bi sifatiha wa adami tamyizikum baina dawaiha wa khawatiriha wa dawail haqqi wa khawatiri Allah, ya. Ini kan kalau tafsir yang umum kan wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau campur adukan hak dengan batil, ya. Artinya tidak boleh campurkan hak dengan batil, tidak boleh. Seperti orang nih berbuat baik tapi niat buruk, itu kan campur, ya. Atau maksiat juga, taat juga, itu makna campur secara umum. Tapi tafsir Isyari ini adalah tafsiran rohani, gitu.
Seolah-olah ada dua sosok, satu sosok fisik, satu sosok rohani. Tafsiran-tafsiran yang akal tentu untuk kehidupan fisik ini, tapi tafsiran-tafsiran yang isyari, qalbi, tentu untuk kehidupan hati ini. Seperti kamu jangan campurkan hak dan batil. Jadi jangan kamu campurkan sifat Allah Ta'ala yang sabitah, ya, yang berakar dari zat Allah, seperti ilmu Allah, kudrah Allah, iradah Allah, dengan ya yang batil. Apa yang batil? Itu sifat diri, sifat tubuh, ya, bizuhuriha bisifatiha, dan dengan dizuhurkannya sifat-sifat itu, ya, wa adami tamyizikum, dan kamu tidak dapat membedakan baina dawaiha wa khawatiriha, antara ajakan motif bisikan nafsu wa dawail haq wa khawatiriha, dari bisikan Allah dan motif-motif Allah. Kita berbuat baik, udah rasanya berbuat baik, kurang apa kok? Karena dia merasa sudah cocok dengan syariat, sudah dia tidak lagi merasakan kebersihan batinnya. Apa salahnya? Kurang ikhlas, kan? Ya. Ketika orang sufi dialog ditanya, kamu makan dari mana? Dari Allah. Kan marah orang fikih. Emang gua dari mana? Dari iblis. Gitu. Ya akan begitu. Nah, emang jadi nanya kayak anak kecil. Coba. Ya, padahal itu hakiki. Gitu. Kita merasa perbuatan kita yang bikin hasil. Itu nggak merasa kalau itu adalah mencederai tauhid sifat. Itu. Iya, mencederai itu. Tapi nggak merasa, karena kita agama adalah i'malul fikr, i'malul akal, menggunakan akal. Artinya ilmu yang ada kita kelola dan kemudian menjadi tindakan kita. Apa salahnya? Gitu. Ya ketika mereka mendengar bahwa orang yang beramal pun belum tentu itu menyembah ibadah kepada Allah. Buset lah, gua sholat menyembah sama siapa emang? Nah, kan gitu. Nah, gua tiap hari dakwah 24 jam di dalam pondok baca kitab dan mimpin sholat. Bukan Allah. Lah bukan sebenarnya, cuman itulah, ya, tidak merasa bahwa dia ada talabus, ya, ada talabus hak dengan batil. Kalau amal diungkapkan dari hati itu hak, tapi kalau amal meskipun baik motifnya nafsu itu batil dalam konteks tasawuf itu, ya, sampai kita nggak bisa membedakan. Lah, ilok saya nggak nyembah Allah, kan sholat, gitu. Kemudian wala taktumuha bihijabi sifatin nafsi wa satriha iyah inda zuhuriha. Ya, dan jangan kamu sembunyikan. Artinya kamu sembunyikan ini batin ini ada di dalam. Jadi jangan sampai dia berada di tersembunyi. Motif perbuatan adalah motif nafsu. Karena dihijab dengan sifat nafsu, ditutup dengan sifat nafsu ketika mau zuhur. Wa antum ta'lamun, dan dia tahu, kamu tahu. Apa ayat walau alqa ma'adzirah itu apa? Allahumma shalli ala balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang dia akan mengetahui dirinya.
sidik atau tidak, ya ikhlas atau tidak, walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengungkapkan berbagai alasan. Saya ikhlas, tapi dia tahu. Makanya kita itu menganggap orang itu baik, itu sangka ya, sangka. Enggak, saya yakin. Ya, yakin dari mana? Emang kan hak itu adalah jika perkataan sesuai dengan perbuatan, dan perbuatan sesuai dengan apa yang ada di hatinya, itu baru hak. Kalau enggak, berarti motifnya batil. Itu. Makanya wa antum ta'lamun. Ya. Min ilmi tauhidil af'al, kamu tahu dari ilmu tauhid af'al, semua dari Allah. Anna masdar al-fi'li huwa sifat, bahwa sumber fi'il itu sifat. Fakama lam tasnidu al-fi'la ila ghairihi la tathbutu sifatan li ghairihi. Selama kamu tidak menyandarkan, sebagaimana kamu tidak menyandarkan fi'il kepada selainnya, maka kamu juga tidak akan menetapkan satu sifat pun kepada selain Allah. Tapi kamu sandarkan fi'il kepada orang. Maka dalam tasawuf kan, kenapa dalam tasawuf itu konsentrasi tarbiyah tasawuf itu kepada anggota tubuh. Mulut jangan berkata buruk, mata jangan melihat maksiat, kuping jangan mendengar, gitu. Karena itu jalan untuk ke hati. Dan jangan ikut campur kepada orang lain. Biarkan orang lain dengan keadaannya masing-masing. Itu. Agar apa? Agar nanti ketika itu tajribah ya, artinya tamrin zahir. Ketika dia ma'rifat, baru dia mengetahui semua dari Allah, maka dengan mudahnya ya, tubuhnya udah biasa, nggak dipaksakan. Memang dari awal dia sudah mujahadah kepada tubuh itu, nafsu itu, untuk tidak ikut campur dengan urusan orang dan menganggap positif orang. Ya, orang jika melakukan sesuatu yang dinilai oleh agama salah, maka itulah dia. Ya, pada saat ini ditakdirkan ya segitu, selesai, jangan ikut campur. Jangan terus dikaji. Memang saya mau ya fadhal. Dari setan itu menggelincirkan pasal dari setan ini kan berdua ya, Adam sama Siti Hawa. Seakan-akan setan yang mengeluarkan berdua, tapi di sini ada waktu itu berarti jamak yang ini sama sesudah setan ya. Nah, apakah setannya itu turunnya diisi oleh Allah, bahasanya barangkali bahasa kita diisi oleh Allah, itu setan itu turunnya bersamaan dengan Adam dan Siti Hawa. Ya, bersama. Kalau ada keterangan misalkan setannya kemana? Ya ada di dalam hadis ya. Itu jarang dimunculkan karena katanya dhaif gitu. Tapi ya para penganalisa sejarah itu masuknya ke bab sejarah tuh. Ya, itu benar. Ya, Nabi Adam di India katanya ya. Siti Hawa di Allahumma sholli di Jeddah, dan Ajajil iblis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia di wilayah Mawaro al-Qazwan itu ya, Cina, Turki bukan Turkinya tapi
Tajikistan, Tantan itu di negeri itu, ya, kalau tidak salah, ya, Azazil kan, iblisnya itu yang diturunkan itu secara berbeliran, berbarengan gitu. Ya, yang dulu yang menyerang Baghdad apa? Mongol. Ya, Mongol ya, barbar. Gitu. Kan itu satu rumpun istilahnya ya dengan yang sekarang berada di wilayah Rusia yang ada di Rusia. Jadi iblis itu diturunkan di wilayah Rusia itu. Adam diturunkan di India dan Sayyidatuna Hawa diturunkan di, ya. Itu dalam hadis keterangannya, Quran tidak ada ya. Itu diturunkan ya berbarengan sekaligus. Ya. Tapi oleh para pakar sejarah ya, karena sejarah kan bukan akidah ya, nggak perlu harus soheh gitu, nggak perlu. Sejarah itu yang maudhu aja masih boleh dipakai karena dia nanti ada analisa sejarah, ada bukti-bukti sejarah. Di sini kalau aduhum itu apakah tripartit atau bipartit? Kata aduhunnya itu artinya antara manusia dan setan, atau manusia dan manusia juga setan. Kalau ba'dukum li ba'din, kalau yang posisi sebagai musuh ya setan. Adu itu gelar setan dalam Al-Quran. Nanti dalam hadis baru nafsu. Gitu. Sebetulnya nafsu itu dianggap musuh karena apa? Karena jalan pintu masuk setan itu aja. Selebihnya adalah Selebihnya adalah khilafatullah, majla Allah, suratullah gitu. Jadi ulaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelmaan yang paling sempurna, namun dikatakan musuh itu dalam konteks tauhid gitu. Bukan syariah ya, bukan syariah. Kalau syariah kan iblis. Kan iblis melarang orang kafir, melarang orang nggak sholat. Kalau nafsu masih silakan sholat, tapi karena kepentingan gitu, karena gitu. Nah, kalau ruh, makanya sifat-sifat rohani seperti sabar, ikhlas, syukur itu kan sirrun min asrarillah, la yaktubuhu malaika wa la yufsiduhu syaitan. Rohani itu memang nggak ada jalan gitu, nggak ada jalan setan menggoda, yang ada jalan tubuh. Maka dikatakan musuh ya. Musuh dalam arti menang dan kalah. Kalau setan memang musuh nggak bisa menang dan kalah, dia memang musuh adu mubin, udah dia nggak bakal menang sama kita ya. Kita juga nggak bakal menang sama setan dan selama-lamanya bermusuh. Kalau nafsu emosional itu permusuhannya artinya permusuhan yang positif ya, kompetitif gitu, positif dan kompetitif ya. Orang berani perang kan nafsu ya, orang sampai memaksakan diri untuk datang mengaji itu juga nafsu juga. Kalau nggak nafsu nggak ya, sarananya begitu, cuman sudah didominasi oleh ya. Jadi setan itulah nafsu musuh yang nyata. Aduwukum dalam hadis itu adalah setan. Kalau ini ada hadis misalkan sumya insan li'annahu halqata wa lisan. Apakah dijebaknya manusia oleh wala taqrabah hadis saja oleh setan itu sehingga itu disebut syajaratul khulud? Apakah karena setan sudah tahu sumya insan li'annahu halqata wa lisan? Ya, betul. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan kan terjadi hasad ya. Itu juga hadis juga tuh. Jadi hadis.
ketika Nabi Adam diciptakan lalu disuruh sujud, nah di situ timbul hasad. Ana khairun minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya, dan iblis pun sebetulnya kepada manusia itu dengki, karena ya sesuatu yang didengkiin, dihasadin itu kan karena lebih. Manusia ini kenapa lebih gitu? Aneh. Akhirnya dalam hadis itu setan mengelilingi Adam itu. Setelah dia mengelilingi, rupanya ada jauf, itu kalbu tuh, ada jantung. Ya. Jantung sebagai pusat kehidupan tubuh. Begitu kan? Inna syaitana yajri majrad dam, itu kan jantung. Masuk ke jantung itu. Yajri majrad dam. Ya. Maka Nabi mengatakan fadiku majarihi bil ju', sempitkan dengan lapar. Nah, puasa itu sebetulnya meluluh lantakkan setan gitu, karena pintu masuknya ditutup dengan puasa. Kenapa? Karena tadi itu begitu, wah ini pintu masuk saya. Nabi disuruh fadiku ya majari. Gitu. Makanya terus dicari, maka kaitannya kan ya dengan makan, yajri majrad dam. Makan buah khuldi. Setelah itu akan yajri majrad dam. Gitu. Jadi ketika orang berkata kotor, sudah mengalir itu ke jantung. Ya cuman simboliknya ya darah gitu. Bukan hanya makan haram aja darahnya ngalir. Kalau darahnya mah nggak ada darah materi, bukan darah materi. Ya. Tetapi artinya darah maknawi. Jantung, bukan jantung ini, tetapi jantung spiritual ya, jantung maknawi, jantung. Ya, tapi simboliknya ke dalam tubuh ini. Gitu. Artinya bahwa tubuh ini hijab bagi rohani. Dan itulah setan dalam. Dan yang paling uniknya, tubuh manusia ini bahan ciptaannya ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setan sampai dengki, ini indah banget ini makhluk. Ya. Karena ya makanya dikatakan sebelum manusia diciptakan di bumi ini sudah ada. Ulama mengatakan sudah ada karena kedengkian kepada Adam itu berarti kan ada misal sebelumnya. Yang ada enggak kayak gini ya, gitu. Binatang macam-macam ciptaan Tuhan ini. Ya, kenapa? Ya, artinya kalau kayak mall itu apa yang paling lengkap itu? Grand Mall apa? Hypermart apalah itu manusia itu sudah hiper gitu. Mungkin udah multi hiper gitu kalau boleh. Jadi itu yang membuat setan itu dengki. Nah itulah jalan masuknya ya kalbu itu ya jadi majredam. Nah dari situ ya udah, apalagi kalau bukan makan gitu. Ya. Baik, kita selesaikan sedikit. Wa aqimus sholata, lalu diperintahkan untuk lakukan salat, artinya ikuti perintah agama Islam ya. Wa atu zakah talaban limardati la raja'an li thawabi, mencari ridhoku jangan mencari pahalaku. Wa misdaquhu qauluhu warku'u warka'u ma'arraqiin, apa siaknya, misdaknya, dalilnya kalau Allah menyuruh salat untuk mendapat ridha, bukan untuk mendapat pahala, dan menyuruh zakat, beramal lah. Warka'u ma'arraqiin idzir ruku' wal khudu' wal izan lima yaf'alu bihi fa huwa alamatu ridha alladhi huwa mirathu tajalli sifati wa ghayatihi. Nah, tunduklah bersama orang yang tunduk. Nah, ruku, khudu, tunduk, izan juga tunduk kepada apa yang dilakukan Allah kepadanya. Itu kan tanda ridha. Ya. Artinya tunduk ruku itu apa? Apapun yang Allah lakukan kepadamu udah tunduk. Tidak ada manusia manapun. Jadi jangan ngelihat manusia dia langsung ke sifat Allah. Karena ke manusia itu adalah fi'il gitu. Ya kalau dia menafikan ini fi'il Allah, itu tauhid fi'il, tapi sekarang udah ya, tunduk kepada Allah. Itu miras tajalli sifat wa ghayatu, tujuan, dan miras ini artinya warisan, artinya jatuhnya
Ya, tajalli sifat dan tujuannya. Ai urdu biqada'i inda mutala'ati sifati, ridho kepada ketentuanku yang tertulis di dalam ilmuku, sifatku. Ya, ketika dia melihat sifatku. Wa tawajjuh indal qiyami bil fi'li, dan ketika melakukannya, qiyam bil fi'il, ketika melakukannya, ya, tawajjuh kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain, menghadapnya kepada Allah. Ya, alamatu talabis thawab wa tawajjuh indal fi'li bil qiyami alamatu talabis thawab wal ajr li istiqlali nafsi bi suratiha. Kalau ente melakukan itu karena Allah, itu sudah minta pahala, minta ajar, jangan ditujukan lagi. Begitu. Ya, untuk membebaskan nafsu dan surah nafsu, rupa bentuk nafsu. Wasujud alladhi huwa ghayatul khudu'. Kalau sujud, ya, terlebih lagi itu adalah khudu yang sangat tinggi, itu ghayatul khudu. Itu alamatul fana. Itu tanda fana fil wihdah, dalam ketunggalan kepada Allah inda tajallizat, ketika tajallizat. Ya. Jadi orang sufi kan menyusun iman itu ada iman kepada tauhid atau iman, ada tauhid, ada ma'rifat, ada fana. Terkadang pakai fana fi'il, fana sifat, fana zat. Ada ma'rifat fi'il, ma'rifat sifat, ma'rifat zat. Tauhid fi'il, tauhid sifat, tauhid zat. Iman fi'il, iman sifat, iman. Ya, sebetulnya untuk menjelaskan bahwa tingkatan-tingkat iman itu tidak sama gitu. Penjelasan tidak sama itu orang sufi sangat detail. Gitu, sangat detail. Ya. Saya mengumpamakannya begini. Ketika kita masuk ke satu negara, negara itu dipimpin oleh seorang raja, rajanya sangat adil, sangat mensejahterakan rakyat, sangat berkasih sayang kepada rakyat, sangat menyediakan semua keperluan fasilitas, sehingga ya, rakyat, ya pokoknya ala makna kalimat sempurna. Nah, orang yang melihat hasil pembangunan itu, fasilitas yang ada dan semua kemudahan kesejahteraan, kan itu yang dilihat karyanya, ya, ciptaannya, perbuatannya, hasil perbuatannya. Oh, indah, mudah, nyaman. Kita membayangkan bahwa bahwa sifatnya itu pasti kasih, lembut gitu, ya, dan lemah lembut, dan itu kita membayangkan begitu. Dan kita mendengar perkataannya misalnya, ya, mendengar perkataannya, demi rakyatku aku, kelihatannya lembut sekali itu. Tapi ketika kita sampai ke istana dan dia duduk di singgasana dengan pakaiannya yang gagah, ya, dan tidak boleh dengan begitu saja didekati oleh orang karena ada pengawalnya yang dengan menghunuskan pedang. Begitu sampai, jadi semua keindahan itu hilang ketika melihat zatnya itu. Ya, ternyata jalali. Begitu, ya, takut. Nah, itulah seseorang yang apabila dia mengetahui ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama, itu baru sampai kepada tauhid fi'il. Mesti dia akan mengatakan ini Allah, ini semua dari Allah, ini dari Allah, ini dari. Tetapi ketika berhadapan dengan tujuannya, nah ini mesti dia tauhid sifat. Perlu kepada tauhid sifat. Kalau tujuannya ternyata ya, untuk kedudukan, untuk nama baik, untuk harta, untuk tujuan-tujuan yang bersifat kemaslahatan, ya, berarti dia tidak bertauhid kepada Allah. Udah baik amalnya tuh, ya. Kalau tauhid fi'il, apa yang terjadi bukan menyalahkannya, tapi semua dari Allah, itu sudah bagus tauhid fi'il. Tapi ketika dia berbuat bukan untuk Allah, ini lemah, tidak punya tauhid sifat. Jadi bagaimana untuk bertauhid sifat? Kita mesti punya sifat. Itu mesti punya akhlak tadi, mesti punya sifat-sifat mulia. Ya, baru oh ternyata dari Allah, ternyata
Ya, semua dari Allah, semua dari, itu bukan pikiran. Segala perbuatan yang didapatkan dari pikiran, dari pengetahuan, ya, dari informasi ayat, belum menjadi sebuah kekuatan rohani agama itu. Ya, ini masih tauhid fi'il, tapi jika sudah menjadi kekuatan rohani, maka menjadi tauhid sifat. Bila tauhid zat, jika sudah sempurna, ya, jika sudah sempurna dia memiliki sifat-sifat yang diperlukan oleh dia, oleh setiap individu berbeda. Ya, katakanlah kalau kata lampu, kalau istilah saya wattnya itu ya berbeda. Ya kan di ruangan tertentu memerlukan watt yang tertentu. Di situ ya sudah cukup terangnya, sempurna sudah. Tapi di ruangan besar perlu watt yang besar, baru kesempurnaannya begitu. Tapi setiap orang menjadi sempurna, ya. Maka itu sebab kenapa pada mula-mula di dalam tasawuf diajarkan jadilah dirimu sendiri, jangan ingin menjadi orang lain, jangan melihat orang lain, dan itu ada konsekuensinya nanti ketika tauhid. Ya, itu mereka katakan justru setelah dia pahami dari tauhid zat itu, dari tauhid yang sudah sempurna lah. Ya. Kalau kita nggak kepengen ada perincian itu, sebetulnya kalau sudah paham kita buang. Sebetulnya dia hanya mengatakan ini kelas ekonomi, ini bisnis kelas, ini first kelas gitu. Udah begitu saja sebetulnya sih. Tapi orang sufi punya terminologi yang dia bertanggung jawab terhadap penggunaan bahasanya secara lughawi dan juga dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bukan asal bikin, betul-betul ya argumentatif. Itu baik dari segi bahasa, dari segi dalil agama, begitu. Ketika dia ingin menjelaskan bahwa manusia tidak sama baik fisik dan rohaninya, tetap ada kelas-kelas sosial. Ya. Nakifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Ada pertanyaan silakan kalau